Mau bahas apa nih? Ibrahim ayat 4 lagi apa? Dede nggak ngerti om, Dede masih kecil. Tapi aku masih bingung ya Dedek Penem sama yang ayat Ibrahim ayat 4 itu. Masih masalah bahasa itu. Yang wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi. Masih bingung itu? Iya. Ya ujung-ujungnya kembali ke nama Allah itu, Ustaz. Iya, kenapa coba? Kan kenapa kita membahas sesuatu yang kita tidak menambah ilmu, tidak menambah pengetahuan? Kita ya tabakhar di situ, maksudnya tenggelam di situ. Ya, tenggelam di pembahasan itu dari kemarin, nggak habis-habis. Karena kan terjadi terus perselisihan. Ya, pertama ayat itu dohirnya dikatakan wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi. Kami tidak mengutus seseorang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya. Ya sudah, kan itu sudah dohirnya gampang dipahami kan ya. Artinya setiap nabi itu akan membawa bahasanya sendiri untuk memudahkan mereka menyampaikan dakwah. Kalau mungkin dulu ada rasul di orang Jawa, maka dia pasti bahasa Jawa. Dengan ayat itu kan. Kalau dia bahasa Amerika, bahasa Inggris ya berarti pakai bahasa Inggris. Kan begitu yang dipahami dari ayat itu. Iya, Nah, kemudian untuk nama Allah itu gimana tuh? Berubah nggak? udah pasti juga berubah, udah pasti. Tapi apakah seperti yang mereka namakan sekarang, nggak ada ilmu kita di situ. Kalau dari zahirnya kan apa saja pasti berubah dong, sesuai dengan bahasa mereka, menyampaikan mereka. Tapi pertanyaan sekarang, apakah bisa dipastikan yang mereka nama-namakan itu hari ini adalah nama Allah? Kan jawabannya tidak. Apa ilmu kita di situ kira-kira? Apa sisi pendalilan kita mengatakan, oh itu pasti iya? Kan nggak bisa juga kan? Justru dengan dalil itu menunjukkan kita hari akhirnya harus berhati-hati. Tidak menetapkan, tidak meniadakan. Kan begitu seharusnya. Tidak memastikan juga tidak menafikan. Kalau saya, Ya, jika dikatakan bahasa apa alim lam ha itu bisa diartikan om? nggak ada yang bisa pastikan. Dengan Allah ayat itu bisa diartikan om? Allah bisa Ada diartikan. artinya? Ada artinya. Ada artinya? Ada. Apa om? Jelaskan promo. Al-ma'luh Coba. yang diibadahi. Al-ma'luh diibadahi artinya. Yang diibadahi dengan hak. Itu Allah artinya kan? artinya diibadahi ya. Al-ma'lu yang diibadahi dengan hak. Al-ma'lu. Yang diibadahi dengan hak itu artinya. Ya, pasti semuanya baru pada tahu. Pasti. Baru pada Pasti tahu yang kan? di sini semuanya baru pada tahu. Coba. Al-ma'lu dan itu dijelaskan Sibawayh. Si bawah itu siapa sih om? Pak Ustadz, Ulama nahwu. para nabi Tapi kan kok ada diutus. patungnya om ya? Hmm? Si bawah itu ada patungnya. Nggak tahu saya nggak pernah cari-cari patungnya. Iya, ada patungnya itu si bawah om. Nggak tahu, nggak pernah tahu bang. Apakah ada patungnya atau tidak? Padahal Rasulullah kan melarang itu om membuat patung-patung. Tidak boleh. Bahkan gambar saja Iya. kata Nabi SAW nggak boleh. Tapi ada patungnya si bawah. Malu, kacau ini. Iya, yang salah yang membuat patung atau si bawahnya? Walau Si alam om. bawah, Pengikut yang pasti sih yang, kayaknya. yang membuat patungnya dong. Masa si bawahnya salah? Iya. Nih Pak Ustadz, aku mau nanya kan. para nabi itu Lata diutus. wal Uzza. Soalnya kita Orang-orang sama-sama nggak tahu yang membuat patungnya itu siapa om. Itu idenya siapa. Itu kan walau alam aja selamat om. Enggak, contoh Al-Lata wal Uzza itu dibuat patung, tapi dikisahkan di dalam kisah ya, di dalam Quran bahwasanya mereka orang soleh. Namanya orang soleh tidak akan
meridoi suatu kemungkaran. Ustadz, Yang coba membuat diketik aja tadi Ustadz, nggak ketemu aku. Apa itu? Yang al-ma'lul tadi. Mm-mm. Iya, gimana? Ini aku aja mau nanya nih sama Pak Ustadz Nasution ini tentang apa para nabi kan diutus ininya apa bahasa kaumnya, ya kan? Kira-kira di zamannya Musa itu bahasanya apa ya? Zaman Nabi Musa? Iya, bahasanya kan Musa itu ada bahasa Mesir optik atau bahasa ini bahasa mertuanya yang pernah tinggal di Midian. Kira-kira yang mana yang kuat? Kalau gak salah bahasa Ibrani itu baru-baru ini ya jauh. Iya kan keturunannya Nabi Yakub om. Cucunya malah. Gimana itu Pak Ustadz? Cucunya Nabi Yakub. Ini kita poinnya di ini ya di bahasa Nabi Musa. Kan dia itu dari Mesir kecilnya, terus waktu pengasingannya yang menemukan jodohnya itu kan kalau nggak salah di tengah Midian tuh. Nah itu pastilah berbahasanya nggak mungkin bahasa Mesir juga, pasti ada adaptasi di situ. Pakai bahasa apa kira-kira? Iya. Jadi ada yang mengatakan bahasanya adalah bahasa Ibriyah atau Ibrani. Itu bahasanya. Jadi disebutkan bahasanya al-masyhur anna ahlal Madyan kanu Araban yaskununa Madyan wa hiya qaryatun min ardil Ma'an ala atrafi Syam, di daerah Syam min jihatil Hijaz kama sabaqa bayanu dzalika fi fatwa wa anna lughata bani nabiyallahi anna lughata nabiyullahi Musa kanat Ibriyah. Maksudnya adalah bahasa Ibrani. Kama sabaqa bayanu fi fatwa hakadha. Walakin hadha la ya'ni annahu alaihi salam kama kana yafhamu al-arabiyyah. Akan tapi juga Musa alaihi salam mengerti bahasa Arab. Bahwa qat'an man kana ya'rifu Al-Qibtiyah lughata ahlul Masar. Karena orang Mesir itu juga berbahasa Arab. Orang-orang Qibti itu berbahasa Arab mereka. Jadi Musa itu menggunakan dua bahasa. Di Mesir dia menggunakan bahasa Arabia, di Madian ketika dia di Ahlul Madian menggunakan bahasa Ibrani. Walakin hadza la ya'ni annahu alaihi salam kana yafhamu, dia juga paham berbahasa Arab. Wala mani'a annahu ya'rifu lughatal ukhra siwa al-arabiyyah aw ghairiha. Enggak juga bisa dipastikan apakah bahasanya hanya dua itu aja. Bahasa tadi itu bahasa Arab dengan bahasa ini juga bisa jadi dia mengerti itu, kan suatu yang enggak bisa dipastikan kan. Tapi dari perjalanan yang kita lihat di Mesir dia menggunakan bahasa, di Madian orang menggunakan, dari sisi sejarah mereka menggunakan bahasa Ibrani. Ya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan dia menggunakan bahasa lain karena dia bertemu dengan Khidir. Khidir berbahasa apa kita ada yang tahu. Betul tidak? Iya benar. Fala budda annahu ya'rifu al-lughata allati istima'u biha ayu khatiba al-mar'ataini wa abahuma ba'da dhalika yaqulu ad-doktor. Sebagaimana juga dia berbicara dengan dua wanita itu kan, yang bukan berbahasa Arab kan. Fi Madian qaryatul Arabiyyah wa hiya fi shimal al-jazirati ala janib al-maqabil al-Masr. Wa hadha yani anna sakanaha Arabun yatakallamuna al-arabiyyata waqta Musa alaihi salam. Bahkan di situ dia enggak memiliki penterjemah kan, langsung dia berbicara dengan itu yang disebutkan Al-Qur'an itu kan. Ya. Iya nggak ada penterjemah, soalnya kalau nggak salah dia
setelah ini ya, pengasingan diri setelah membunuh orang Mesir atau apa itu. Itu Iya, masih karena tanda dia tanya di benar. situ. Sedangkan bahasa Ibrani itu kalau gak salah dari sejarahnya jauh ditemukan ya sekarang-sekarang. Nah, itu ada apa namanya? Ada juga yang Ada mengatakan, kemungkinan ada juga yang berpendapat bahwasanya dia itu berbicara kepada wanita itu dengan baca bahasa isyarat. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Artinya itu sesuatu gini loh Bang. Pendapat-pendapat yang tidak ada dalilnya itu semuanya bisa kembali kepada pendapat-pendapat para ulama. Gitu. Karena sebenarnya ibrohnya, pelajarannya kan bukan bahasa apa yang digunakan, tapi apa yang disampaikan gitu kan. Kadang-kadang kita lebih konsen terhadap sesuatu yang tidak esensial dalam pengajaran para nabi, tapi kita justru meninggalkan sesuatu yang paling esensial. Itu para nabi itu mengajarkan tentang tauhid, tentang beribadah kepada pencipta begini. Tapi kita masuk kadang-kadang kepada hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu esensial walaupun itu penting, tapi bukan sesuatu yang paling esensi kan dalam pengajaran para nabi kan. Nah, kita kadang-kadang berdebat di situ bertengkar. Bertengkar dengan tanda kutip, bukan bertengkar gimana ya. Maksudnya bertengkar argumentasi ya. Kita masuk ke dalam pertengkaran itu yang terkadang para ulama sendiri sebenarnya berselisih di mereka di situ. Tidak bisa memastikan secara qot'i bahwasanya bahasa yang digunakan ini misalkan. Tetapi kan ini isyarat. Di daerah Madian orang menggunakan bahasa Ibrani menurut sebagian pendapat. Di Mesir orang kebanyakan orang-orang Kiptia menggunakan bahasa Arab. Sementara Musa alaihissalam berdakwah di Mesir. Iya kan? Lahir besar di Mesir. Kemudian lari ke Madian. Di Madian itu orang berbahasa Ibrani. Sementara Nabi di situ tinggal selama 8 tahun. Kalaupun dia berbahasa isyarat, dia 8 tahun sudah cukup juga orang untuk belajar bahasa orang lokal kan? Karena dia tinggal di situ 8 tahun kan, mengembala kan. Benar nggak sih? Kalaupun dia sebelumnya nggak tahu bahasanya, masa abang tinggal di Jawa misalkan nggak 8 tahun nggak bisa bahasa Jawa, mungkin 6 bulan pun abang sudah ngerti bahasa Jawa. Nah, kira-kira lebih itu juga. Jadi nggak ada yang mustahil gitu loh. Dia pun berbahasa orang Madian karena dia 8 tahun di situ. Yang pasti dia berbahasa orang Mesir, dan di Mesir orang menggunakan bahasa Arab gitu. Saya rasa itu ya. Gitu Bang. Ya, Afwan ya, sebentar ya. 30 menit lanjut dulu yang lain baru kalau gitu. iya siap. Ustaz. Assalamualaikum Bang Wiro. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang, mending kejar yang tadi ada arti dari nama Allah tadi, Om. Nah, iya maksudnya gini, kan sebelum dapat restu dari orang tuanya, dari mertuanya itu kan pasti ada Mertuanya perjanjian siapa, kalau nggak Om? salah. Oh yang mana sih? Yang mau dikejar yang mana? Tadi Tadi lo Nabi Yang abangnya tadi lo ini mengatakan bahwa Allah ada artinya. Oh, Om ini gimana sih? mungkin banyak makna kali ya nama Allah enggak itu. tadi Penyataannya disebutkan mempunyai arti, Om. enggak tadi disebutkan Nabi Ibrahim itu menyebut nama Tuhannya Allah atau bukan gitu kan ya? Ibrahim. Ya. Iya kan? Terus Bukan itu tadi pertanyaannya Enggak, bukan? pertanyaannya gini tadi. Apakah jika Allah, nama Allah itu dikatakan sebuah bahasa, berarti ada artinya dong. Ya enggak lah. Allah Siap. itu nama. Nah, iya, dan abangnya tadi membuat pernyataan bahwa Allah ada artinya yang disebutkan tadi dari Imam siapa? Jawa. Aduh, apa sih tadi yang ada patungnya tadi? Sibawe. Iya, si Bawe. Kalau apa namanya kalau Asmaul Husna yang lain ya ada artinya kan maha ini dan lain sebagainya. Kalau Allahnya enggak sih, kayaknya enggak ada. Tahu saya ya Allah ya Allah. Jadi nggak Tapi usah tadi abang ini
ada artinya katanya kan, ada artinya, makanya dipertanyakan Allah itu apa artinya gitu, dapat sumbernya dari mana begitu. Nah, siapa itu? Abang Tapi kalau Abang Nabi Nasution tadi Ibrahim, bilang. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu menyebut nama Tuhannya Allah. Ini ada di Quran. Itu makanya apakah Allah itu punya arti gitu kan, dia bilang punya katanya gitu tadi. Iya kan kalau artinya begitu Ya. Allah menyebutkan dirinya Enggak, Innani Om, Allah. gini Om, biar Om, tadi Om Nasution mengatakan bahwa ada artinya dari Imam Sibaweh. nah iya, makanya Apa tadi dipertanyakan ini. disebutkan? Yang disembah atau apa gitu? Maksudnya gini kawan-kawan, jangan terlalu masuk terlalu dalam juga, nanti pusing kan. Mendingan gini aja, ambil itu pendapat yang jumhur gitu. Kalau yang kecil-kecil sendiri-sendiri masing-masing imam ini nyatakan begini, repot lah. Ada berapa ratus buku yang kita harus pelajari satu-satu dan kita harus hafal, imam ini menyatakan begini, imam ini menyatakan tidak begitulah. Tidak sempat kita kalau kayak gitu. Mendingan ambil jumhur aja. Saya justru ngambil jumhur Om, gitu loh. Saya baru tahu justru ini mengenai bahwa Allah ada artinya. Nah sama, Om juga sama kan? Sama-sama, Sama, kita sama Om. itu makanya dipertanyakan gitu loh Bang. Makanya saya pertanyakan, saya minta dikejar yang di Kalau situ. saya tidak mau masuk dalam sih, macam-macam sih pendapat ulama kan macam-macam. Dan mereka mewakili mereka sendiri dan itu tidak mempengaruhi keimanan gitu ya. Kecuali kalau yang mempengaruhi keimanan kita masuk lebih dalam boleh gitu. Ini sesama muslim aja ada yang menyebutkan bahwa Nabi Adam itu bukan manusia pertama. Nah, terus kenapa rupanya? Gimana Ya masuk nggak ada iman masalah. Om, jika dikatakan menjadi sama itu adalah bahasa laisa kamisli sayun Om. Repot urusannya itu. Saya nggak ikut-ikut. Iya makanya merujuknya ke ini aja, ke jumhur aja, nggak usah terlalu dalam gitu. Kalau yang dalam boleh aja ya, tapi yang tidak merubah akidah gitu ya, yang nggak terkait sama tauhid. Karena kalau udah terkait sama tauhid, geser sedikit kita murtad gitu loh. Itu bahayanya kan. Tapi kalau enggak, yang cuma ya berdasarkan pemikiran khilaf kunut atau enggak, ya itu kan nggak ada masalah itu sama sekali, itu kan bukan furu'iyah, itu nggak ada masalah itu. Ambil jumhur aja. Begitu Allah memperkenalkan dirinya, innani anallah fa'budni kan gitu. Sudah, aku adalah Allah gitu loh. Nggak usah terpengaruh sama kaum sebelah itu, ini proper name, ini generic name. Mereka aja nggak tahu kok itu. Mereka nyaplok nama Allah itu nggak berdasarkan ini generic name atau proper name. Sama sekali nggak. Sejarah bisa membuktikan itu. Itu cuma untuk memudahkan pemurtatan aja sih. Nggak ada yang lain. Assalamualaikum Bang Ciluk Mbak. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kemana kok baru muncul? Sibuk. Oh, lanjut Bang. Terus gimana? Para nabi menyebut nama Tuhannya itu dengan nama Allah atau tidak? Jangan ragu-ragu loh kalau Muslim. Ya dari Nabi Adam Allah, namanya Allah. Sebutan kepada Tuhannya ya Allah. Di Nabi Ibrahim misalkan, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, kalau kita ambil ke atasnya Rasulullah ya, menyebut nama Tuhannya dengan Allah atau enggak? Ini di percakapannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail di As-Saffat ayat 102. Ini disebutkan insya Allahu minas sabirin. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang sabar gitu kan. Ini disebut nama Tuhannya Allah. Emang ada juga kan di dalam doa ya Robbana ya kan. Sebutkan ya Tuhan, ya Tuhanku, boleh, nggak ada masalah. Tapi nama tetap Allah, nggak berubah. Jangan terpengaruh sama kaum sebelah nyebut YHWH dan lain sebagainya. Enggak, ternyata YHWH itu pun menurut orang-orang
orang-orang Yahudi sekarang ini pun bukan itu namanya. Itu untuk nama hari-hari lah gitu. Tapi yang jelas bukan itu namanya. Kenapa demikian? Karena namanya itu sangat sangat dikultuskan. Nggak semua orang boleh tahu nama itu siapa. Nggak sembarang orang boleh nyebutkan nama itu siapa. Itu disebutkan satu tahun satu kali dalam upacara apa ya? Upacara besar mereka itu. Acara besar keagamaan mereka itu. Yom Kippur. Imam tertingginya yang menyebutkan nama itu 1 tahun 1 kali, sisanya nggak boleh gitu loh. Dan itu jelas bukan YHWH. YHWH atau Hasem itu tuh nama sebutan hari-hari yang bukan itu namanya gitu loh. Jadi kalau ada kaum muslim yang ribet dengan pemikiran itu ya salah sendiri sih sebenarnya. Mereka aja nggak mengakui itu namanya. Yang muslim malah ribet. Gitu loh. Apakah YHWH sama Allah itu sama gitu? Ya jelas beda. Orang itu cuma nama julukan, nama hari-hari lah gitu, bukan itu asli namanya gitu loh. Kenapa harus disamakan? Mereka aja punya pemikiran seperti itu, apalagi kita kan lebih gampang lagi. Sama nggak? Enggak. Gitu. Kenapa nggak sama? Nggak ada di Quran, nggak ada di hadis. Selesai urusan. Beres kan? Nggak perlu sampai terpecah-pecah sampai kayak sekarang, pembahasannya sampai tajam banget gitu kan. Kacau itu sebenarnya. Nah, itu terkait sama akidah itu terkait sama tauhid itu. Sempat kita nyamakan sesuatu yang tidak sama kepada Allah, wah repot nanti urusannya. Bisa sholat segala macam sholat nggak diterima, segala macam ibadah nggak diterima itu gara-gara menyamakan itu. Boleh tanyakan itu nanti sama ustadznya seperti apa kira-kira. Tapi nggak usah khawatir sih, permasalahan itu udah masuk ke dilaporkan ke MUI. Jadi nanti biar MUI yang memutuskan. Kita yang di bawah nanti tinggal ikut gitu kan. Kalau ulama sudah memutuskan. Itu sih. Mungkin yang lain silakan. Assalamualaikum. Saya mute dulu ya. Lanjut kawan-kawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Om. warahmatullahi Alhamdulillah udah sing semaur. Tadi lagi jauh dari perangkat Om, maaf. Hostnya kemana ini? Hostnya kok diam aja ini? Saya setuju Pak Wiro, lebih baik kita diam dulu menunggu keputusan MUI. Halo. Waalaikumsalam. Bang Nopiceng. Siap. Aku sambil kerja ya. Sorry kalau banyak mute, banyak diam. Slow respon itu udah biasa. Emang kerja apa Sabtu itu libur? Jualan lah. Jualan. Oh iya. Gak ada libur, los. terserah hati kalau gitu liburnya ya. Semaunya. Nah, iya. Lanjutlah yang lain, diskusi apa? Nah, berisik di sini. Aku mute. Iya. Kalau kita menyamakan dengan Tuhannya orang lain itu jadinya apabila dengan sifatnya saja maka kita akan menjadi bingung, membuat bingung umat gitu loh. Nah, sedangkan Allah yaitu yang Maha Esa itu
menurunkan syariat-syariatnya kepada umatnya. Kalau Tuhan yang mereka akui yang Maha Tunggal katanya, apakah mereka ada syariatnya? Gimana syariatnya? Nah, gitu. Ternyata syariat mereka itu macam-macam menurut akal pikiran mereka. Sedangkan Allah itu adalah menurunkan syariatnya supaya sebagai buku panduan hidup. Jadi dia yang membuat, yang menciptakan kita dan alam semesta beserta isinya ini, dialah yang memberikan buku panduan supaya kita bisa kembali kepada yang menciptakan dalam keadaan yang baik. Kan gitu Pak Wiro nggih? Ya, assalamualaikum sambil makan. Assalamualaikum Pak Santri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil makan ya, jadi nggak konsen. Tadi belum makan, ini masih lagi makan ya. Ya, gimana tadi? Gimana? Udah sampai mana pembicaranya? Nah, saya juga baru masuk, mana aku tahu. Ya udah. Ya udah, kalau gitu kita tunggu aja deh apa yang mau didiskusikan. Yang lain juga pada tidur, pada makan juga kayaknya pada. Bukan Karena- terpengaruh kaum sebelah, tapi Om Nasution sudah buat pernyataan Allah ada artinya loh. Ini siapa yang Bang King? Bang King Penom ya? Bang Penomnya bisa ini monitor? Mana? Ada di atas. Oh iya, itu ada di atas itu. Ya, saya monitor lagi. Yang lain izin nyimak dulu sebentar. Yang lain belum ini. Ada King Venom nulis di bawah itu, Ustaz. Nulis bawah saya nggak ngerti maksudnya apa. Coba dijelaskan dengan ucapan dulu, ya baru King, saya paham. Maksudnya apa, King? Maaf tadi ada ini. Om tadi kan buat pernyataan bahwa Allah itu ada artinya dengan mengambil dari kitabnya Sibawai. Gitu ya Om ya, Imam Sibawai. Enggak, banyak Ya. mengatakannya. Bukan hanya si Bawe. Dan itu artinya ya pasti asalnya ke sana-sana juga Om gitu loh. Karena Oke. Enggak, Ya. oke, saya tanya dulu deh King. Menurut King Allah itu nggak ada maknanya, cuma hanya ucapan begitu saja berlalu tanpa nggak ada, makna. Coba. nggak ada yang menyerupai Om. Enggak, saya tanya. Enggak, coba. Saya mau tanya dulu, apakah Allah itu nggak memiliki makna sama sekali? Hanya ucapan semata saja. Kalau ditanya itu walau alam, hanya Allah yang tahu. Oke. Itu nama langit Om. Hah? Hanya Allah yang tahu. Jadi ucapkan itu memang nggak ada maknanya, nggak ada yang tahu ya sama sekali ya. Manusia pun nggak ada yang Nggak tahu. ada yang tahu. Masya Allah, ya sudah, selesai sudah. Laisa kamislihi syai'un. Bila ada artinya itu diserupakan Om. Iya. Dengan bahasa aja diserupakan. Gimana Om ini? Baik, Allah mengatakan huwa basir, dia melihat. Apa kalau tidak melihat? Karena melihat juga sifatnya manusia. Sementara Allah laisa kamitslihi, Allah nggak serupa dengan Saya apapun. berlepas tangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin apa maksud dia ini izin apa nyambung gitu, Ustaz. Mungkin saya nggak ikut dari awal tadi Parkun gitu kan. Mungkin yang dia maksud ini yang lain bolehlah dimaknai gitu, tapi khusus Ya kita gimana mau memaknai nama Allah ya, sedang Allah itu Al-Qadim yang Nggak, terdahulu. tunggu dulu Bang, coba biar agak sedikit tenang gitu kan. Jadi oke lah, untuk yang lain silakan dimaknai, tapi untuk Allah ini berdasarkan laisa kamitslihi syai'un itu jangan sampai akal manusia mencoba gitu. Mungkin begitu Ustaz, biar lebih agak
lembut bahasanya gitu Ustaz. Mohon Jadi maaf. gini. Jadi yang menamai Allah itu siapa? Dirinya sendiri atau kita? Kita pilih dari situ dulu. Ya, jelas aku kan itu dalam Al-Toha jelas dikatakan Nah, makanya innani Allah. Allah. Jadi yang menamai dirinya Allah siapa? Zatnya sendiri lah, Allahnya sendiri. Oke, sudah lanjut. Satu, Allah itu Al-Qadim, dia yang terdahulu. Belum ada sesuatu makhluk tapi Allah sudah ada. Itu Saya mau kedua, tanya tadi nih, saya pertanyaan, bertanya, saya tapi bilang Allah juga tidak bisa diserupakan. Tapi kenapa dia maha melihat? Begitu. Maha melihatnya Allah itu beda dengan maha melihatnya dengan melihatnya makhluk. Makhluk ya melihatnya sudah, itu pakai jawabannya tadi beda. Mm-mm. Ya sudah, kan itu seharusnya jawabannya. Melihatnya Allah itu beda, nggak sama dengan makhluk. Iya. Karena laisa kami silisai, mendengarnya Allah itu laisa kami silisai. Saya mau tanya, Allah punya nama nggak selain Allah? Punya gelar. Ya, Nama, Punya. nama kan? Iya. Asma wa sifat. Nama-nama Oke, nama. sifatnya. Nama itu boleh nggak kita panggil Allah, meminta dengannya, dengan nama-nama itu? Maksudnya? boleh. Dengan nama sifatnya boleh. Boleh. Dengan boleh. nama, Karena dengan namanya apa yang kan? kita tuju misalkan, Itu Ya, emang di Al-Quran misalkan juga gini, diambil. ya Latif, kita kepingin lembut seperti Allah. Justru Ya nama-nama itu Rahman, sebagai kita pujian. ingin saya pengasih seperti Allah. Betul. Boleh. Alhamdulillah. Berarti kita boleh meminta. Iya. Tapi mana Boleh bisa meminta. kita seperti Allah? Setidaknya kita menjadi penyayang, kan gitu. Itu. Kalau seperti Allah ya tidak bisa. Harapan kita menjadi penyayang, harapan kita menjadi pengasih, harapan kita menjadi lembut. Kan doa itu kan harapan ya. Betul. Jadi kalau Allah siapa yang namai? Ya Allah sendiri. Jangan menuduh Nabi Muhammad yang menamai Allah, jangan. Kalau menuduh ada yang menamai berarti Anda menuduh Nabi Muhammad memberi nama Allah. Oke? Iya. Kalau Ar-Rahman, siapa yang namanya Allah Ar-Rahman? Allah sendiri. Ar-Rahim, sendiri. Al-Khaliq, semuanya kan Allah kan? Ya? Semuanya kan itu ada di Quran semua toh. Oh, ya benar, itu udah benar itu. Nah, makanya itu. Tetapi kembali lagi ke tadi. Jadi Allah menamakan dia Allah namanya, dia menamakannya Ar-Rahman. Apakah Allah dan Ar-Rahman itu tidak memiliki makna? Bentar. Kalau Ar-Rahman itu sifatnya gimana? Bukan nama dulu, belum ke situ dulu. Nah, Nama, makanya saya tanya. Kalau Allah punya sifat enggak? pasti Allah punya sifat. Maha suci Sifatnya Allah apa? dari merahmati. Nah, itu sifatnya kan. Segala sesuatu sebetulnya pada dasarnya memang ada namanya. Kalau nggak ada namanya, nama ini sebagai identitas. Bingung kita Mana kalau mungkin Allah memiliki nama, tapi dia tidak memiliki sifat yang dikandung oleh nama itu. Lah iya makanya. Apa? Sedangkan makhluk. Kalau Anda makhluk memaknai saja. Allah itu apa? Al-ma'lu dikatakan para al-mustahiqqu lil ibadah, itu dikatakan dijelaskan para ulama. Yaitu yang berhak diibadahi artinya secara bahasa. Itu penjelasannya. Ya itu al-ma'lu, coba lihat Iya. saya jelaskan bagaimana para ulama menjelaskannya. Ini justru orang nggak mengerti Allah itu maknanya apa, coba lihat. Lihat salah satu. Ismul Jalalah Allah, Ismul Jalalah, nama yang mulia, yang agung Allah. Fahadal ismu huwa al-lafdul jalilul jami'u li kulli sifatil kamali allati la budda yattasifa biha al-khaliqu ayattasifa biha al-khaliqa al-azima. Bahwasanya lafzul jalal itu adalah yaitu lafaz yang mulia yang mengandung mengumpulkan segala sifat yang sempurna. Allati la budda yaitu yang harus ayattasifa biha al-khaliqa, yang harus disifatkan kepada Al-Khaliq Al-Azima yang maha besar.
Wa maknahu, dan maknanya adalah al-ma'luh, yang diibadahi, ay al-ma'bud, ay yang diibadahi, al-ma'bud, ay al-mustahiq lil ibadati lima tasafa bihi min sifatil uluhiyyah allati hiya sifatul kamal. Dia adalah sifat, dia adalah al-mustahiq lil ibadah, yang berhak diibadahi. Lima tasafa, sesuatu yang disifati bihi, dengannya, minas sifatil uluhiyah, dari sifat keilahiaan, allati hiya sifatul kamal, dan dia adalah sifat kesempurnaan. Allati yadullu alaihi al-asmaul husna, yang seluruh nama itu menunjukkan ke Allah itu sendiri, jami'uha, keseluruhannya. Li'annal ma'lu, karena yang diibadah itu innama yu'lahu lima qama bihi min sifatil kamal wa yajibu ya wa yukhda'u lahu li ajliha, yang mana dia dicintai atau direndahkan sesuatu karena nama tersebut. Wal bari, yang maha menciptakan, jalla jalaluhu, la yafutu minas sifatil kamal, tidak terlewatkan sedikit pun dari sifat kesempurnaan, syai'un biwajhin minal wujuh, dari segala sisi. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya ya Allah lafuz jalalah adalah al-ma'lu, yang diibadahi. Artinya maknanya al-ma'lu ay al-ma'bud ay au al-mustahiq lil ibadah, atau artinya adalah sesuatu yang berhak untuk diibadahi. Itu arti daripada lafuz jalalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Itu bukan arti, Bang. Itu penjelasan. Kalau arti atau makna itu kan jelas. Allahur Rahman. Allah itu Rahman, menjelaskan Allah. Ya udah, kita cukupkanlah pembahasannya ya. Saya nggak mau nanti dari perdebatan diusir nanti. Ya, mana turun dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Ya itulah repotnya. Jadi memaknai kata orang. Mohon maaf ya. Itu kan juga manusia namanya. Ulama itu juga manusia. Apakah Rasulullah yang panutan kita itu menerjemahkan nama Allah? Nggak mungkin. Allah itu nama. Itulah makanya saya kepinginnya sih tidak ada rasa capek di diri kita ketika kita membahas tauhid ini, Bang Santri, gitu kan. Jadi ketika kita bahas berulang-ulang itu ada yang mengatakan udah capek dibahas berulang-ulang, itu aja pertanyaannya. Sebenarnya ini lebih kepada untuk iman kita sendiri, tauhid kita itu sebenarnya kemana mantapnya, jangan sampai akidah kita itu cacat, mungkin seperti itu, Bang. Betul, saya setuju. Tiada tauhid kecuali Allah. Bagi saya sih itu. Jadi la ilaha illallah. Ya ada, la ilaha ar-Rahman, tidak ada. La ilaha illallah. Kan Sebenarnya gini Bang. Beda pendapat itu no problem. No problem. Kan gitu ya. Karena ulama dulu juga berbeda pendapat. Tapi tentang Allah sebenarnya tidak ada beda pendapat. Iya. Sebenarnya lo ya. Tapi kan sekarang itulah. Macam sesuai dengan dawuh Rasulullah bahwa umatku nanti itu korni gitu. Nah, kita makanya mengkajinya jangan sampai seperti itu. Semoga kita terlepas dari itu. Demikian, Bang. Siapa lagi? Tadi siapa yang ngomong? Bang Saksono ya? Ya. Oh iya.
seperti contoh kasus tadi sebelum Bang Santri Beling naik, sebenarnya kita udah ada pembahasan kecil-kecilan gitu, Bang. Assalamualaikum. Om tante, Waalaikumsalam. saya mohon maaf tadi agak keras suaranya, mohon maaf, mohon Oh, izin. kenapa tadi Bang Venom? Mana? Ya saya berlepas tangan kalau sudah yang urusan tauhid Gak apa-apa. ngotot Gak apa-apa. begitu Om. Selama kita masih menggigit dengan gigi geram tauhid itu no problem. Iya, mohon maaf kalau saya tadi agak keras nadanya. Kenapa? Iya, nggak apa-apa. Masalah ibaratkan Asmaul Husna kan jelas, padahal dalam surat Al-Hasyr ayat 24 itu dikatakan semua dari 90 nama itu hanya milik Allah. Berarti kan semua 99 nama Sedih ini saya dengarnya, itu sedih banget. Makanya gini loh, jadi makola undur makola itu sekarang agak ditinggalkan. iya. Sepertinya loh ya, sepertinya saya tidak menuduh, sepertinya. Tadi Jadi ada gini, ada orang ngomong sape lo. Nah itu nggak boleh kan sebenarnya, Nggak boleh Om, nggak boleh. nggak boleh ya. ya Bang Santri Beling, Bang. Helm. Tadi itu kami ada pembahasan di tingkat makmum ini kan, sop paling belakang lah gitu kan. Jadi banyak berisiknya daripada dapat poinnya. Salah satu poinnya gini, Bang. Tadi membahas surat As-Sod ayat 34 gitu kan. Ketika ada kata jasad dan di situ kami ada dua pendapat nih. Yang satu itu jasadan itu dirujukkan kepada selain Nabi Sulaiman gitu. Dan satu lagi berpendapat jasadan itu dirujukkan ke Nabi Sulaiman sendiri. Nah, setelah kita kaji pelan-pelan secara tafsir, oh ternyata ada dua oknum di situ. Jadi satunya Nabi Sulaiman alaihissalam, satu lagi ada oknum lain. Nah, akhirnya setelah membahas berdasarkan tafsir Jalalain ya, memang ada dua oknum di situ. Nah, kami akhirnya sepakat di situ kan. Nah, begitu juga seharusnya ketika kepada saudara-saudara muslim yang lebih tinggi ilmunya daripada kami ini, seharusnya memakai seperti itu. Jadi jangan saya berlepas diri, saya nggak ini, pelan-pelan kita bahas sampai nanti ketemu yang kita sepakati bersama, yang 100% itulah kebenaran yang kita maksud bersama-sama. Namanya santri, saya kan santri. Iya. Jadi manut saja, kan santri kan manut. Jadi Akhirnya saya sih mendukung pendapat yang mutabar sih. Tapi kadang-kadang juga kalau mutabar ini kok nggak cocok ya. Saya cuma untuk diri saya sendiri, kalau nggak cocok. betul. Saya khawatirnya apa? Kalau saya tularkan dari dosa jariah saya. Iya. Karena kita walaupun berilmu tapi kayak merasa nggak berilmu gitu ya Bang Santri ya. Bahaya loh. Itu mutlak Om sebenarnya, dan dasar sekali itu. Ya maksud saya Akidah tauhid ini. gini Dek, ketika kita membahas yang tidak berkaitan atau tidak ada potensi untuk merusak pondasi akidah ini, ya kita bahas tipis-tipis gitu kan. Tapi yang Nggak kita boleh bahas tipis sebenarnya Om, kalau sudah tauhid itu nggak boleh. ya makanya Aduh berat urusannya. Tapi Makanya sebenarnya gini, kalau sudah menyamakan Allah dengan yang lain itu kita memerangi tapi secara halus, pelan-pelan. Kan bahaya. maksud Kan saya bahaya, gitu. sebenarnya bahaya. Ya perbandingannya tadi kan yang kita bahas di kelas makmum itu yang enggak insya Allah nggak ada potensi merusak akidah. Nah yang Dedek tanyakan barusan ini kan sudah pondasi yang dibahas gitu. Jadi walaupun setahun 2 tahun kita bahas, seharusnya dari
Ustadz Nasution tadi nggak bisa juga langsung baik Dedek juga kan nggak bisa langsung, oh saya berlepas diri. Nah, terus dari Ustadz Nasution juga gitu. Ngapain Om? Ngapain? Bukan. Gini loh Dek, dari Ustadz Nasution juga dengan keilmuannya itu, ya udah saya nggak mau bahas lagi, bukan begitu jalan keluarnya. Tetap dibahas tapi lebih pelan. Enggak, sebenarnya gini Om, yang jadi persoalan Om, saya nggak menyalahkan dari Imam Sibawayh. Nah, persoalannya dari kitabnya itu apakah tidak ada kejahilan dari orang-orang yang sekarang ini untuk merubah-rubahnya? Masalahnya makin rame nih Imam Sibawayh ini dilulukan, dan mirisnya Imam Sibawayh itu dibuatkan patung-patung. Oh iya, coba Dek. Bang Santri Beleng ada literasi nggak sih tentang Imam Sibawayh ini? Kita harus bahas etimologinya dulu juga sih. Kalau masalah Imam Sibawayh ini, biografinya juga harus dibahas. Iya, maksudnya tahu sanatnya juga. kemana Tahu isinya, gitu ya. kan. Silsilah termasuk. Gimana Bang Santri Beleng? Itu akan ketemu nanti titik. Saya itu baru dengar nama Imam Sibawayh ya di TikTok sama Zoom. Iya, sama Om, saya juga Selama saya ngaji termasuk saya. enggak pernah dengar. Bener Om, saya termasuk saya. Dan dilulukan di TikTok ini. Gitu. Iya. Sebenarnya sama sih. Bener Bang Santri Beleng. Ketika kita ngaji di kampung dan di pesantren-pesantren nggak pernah juga diajarkan nama itu kan Bang Santri kan. Memang ya gimana lah, namanya manusia itu antara yang benar sama yang jahil itu imbang-imbang. Bang Santri, Bang. Ya, dalam. Coba kalau Bang Santri ini jadi PR kita bersama ya tentang biografi Imam Sibawayh. Mana tahu nanti punya teman-teman yang punya literasi atau pengetahuan yang lebih. Iya. Silakan diundang, dan Bang Santri juga jangan bosan-bosan main ke Komal kami untuk memberikan wejangan atau tausiah apa yang bermanfaat bagi kami makmum ini kan. Saya sudah ngikuti hostnya kok. Oh iya. Baik. Biasanya dengan Master Tristan ini hostnya ini. Oh iya. Sekali lagi saya mohon maaf bila tadi sudah membuat Biasa. keributan. Hilaf itu sifatnya manusia. Giro saya ketika mengenai tauhid itu. Masya Allah. Tauhid itu kan digigit dengan gigi geraham. Iya Om. Itu sunnah Rasul. Cuma satu ayat loh Om. Cuma satu ayat. Allah itu minta tolong. Karena orang berilmu itu makin banyak itu pengikutnya. Makin banyak diikuti. Hablasa ini. Jadi kita harus pinter-pinter lah menguasai diri itu. Itu sudah nubuatan Rasulullah kalau kata tangga sebelah. Nubuatan. Cool. Benar nggak Om? Saya Om. Maaf ini pakai bahasa makmum nih. Cuma satu ayat Allah itu minta tolong. Iya. Untuk menjaga agama. Cuma satu Om. Coba. Makanya kalau dikatakan sedih saya. Karena gini. Orang berilmu terus terjerumus gini, Allah Akbar. Makanya Rasulullah itu pasti benar apa yang dia omong itu. Saya yakin pasti. Di ayat mana sih yang Allah itu minta tolong menjaga agama? Lupa tuh. Ya, mungkin kan itu bisa aja satir, makna-makna satir dalam arti kembali kepada diri kita ini. Kadang Al-Quran ini nggak bisa dikaji secara terjemahan, ada makna-makna tersirat juga. Kayak model Ibrahim menyembah apa itu katanya. Mengatakan bulan Tuhanku itu kan makna-maknanya satir, sindiran. Ya tahu Om. Secara gini kan kita nggak boleh juga istilahnya langsung menyaklekkan
ketika ada orang mengatakan bahwa oh berarti Allahnya umat Islam anu dong, lemah dong gitu kan, nggak boleh, nggak kesana arahnya Om. Enggak, ya. Tapi ini kan sebagai apa namanya, kepada makhluknya gitu kan, jaga nih agama ini gitu loh. Bukan agama aja Om, termasuk nama, zatnya, semua. Iya kan kadang Al-Quran ini ada syatir, ada tahdid, banyak juga loh makna-maknanya. Mungkin tahdid sebagai ancaman gitu, yang ada nanti kembali kepada diri kita kalau kita tidak bisa menjaga atau ibaratkan ya menetapkan iman gitu. Ya dalam arti kita akan binasa dan membinasakan diri sendiri. Atau mungkin menolong agama Allah itu dalam arti kita mungkin diperintahkan untuk bersatu gitu, saling mengingatkan, bisabri saubil haq wa tawassaw bil sabr, itu menasehati. Benar, ayat itu mengena sekali. Watawasabil haqqi watawasabil sabr. Nah, Saling menasehati, watawasabil haqqi saling kita menolong bisa. gitu, untuk menguatkan. Watawasabil haqqi kita bisa, tapi watawasabil sabr. Iya, itu dia. Kalau saya dengan sesama muslim sih, saya berusaha untuk ruhama. Berusaha loh ya, bukan mengharuskan, berusaha. Tapi kalau dengan mereka, saya enggak bisa. Apalagi kalau sudah mengutik-utik tentang tauhid, saya enggak mau. Sepanjang hal furuk sih no problem. Kan gitu ya. Ya, ya. Ya. Itu kan kadang ada juga dalam arti gini, Allah bisa aja menjadikan agama itu satu. Tapi kenapa dalam satu ayat lain Allah memerintahkan kita untuk menolong agamanya gitu ya? Bukan gitu. Kalau Allah menjadikan satu, untuk apa Allah membuat neraka? Sia-sia dong. Padahal ujian itu larinya ke, waduh panjang itu ceritanya itu. Allah menciptakan itu tidak pernah batil. Tidak pernah batil menciptakan itu. Makanya kan kalau kita lihat secara itu terkesan gimana ya? Terkesan kontradiksi nih. Padahal enggak. Jangan terlalu berlebihan makanya Om. Repot nih urusannya. Allah bisa aja menjadikan agama itu satu. Kita nanti sama-sama bisa masuk kubangan Om. Si Dede. Jadi kan makanya itu bisa aja sebagai sebagai makna apa tadi, syatir, bisa juga sebagai tahdid, ancaman gitu. Ujian kan, ujian intinya manusia ini. Makanya Untuk menolong agama. kitab suci mana yang bisa bilang seperti ini? Robbana maqal tahada batila subhanaka faqina adzabannar. Enggak ada. Allah menciptakan segala sesuatu tidak batil, pasti tidak batil, ada manfaatnya. Seperti babi, wah, Bergetar kalau sudah urusan nama itu. Aduh. Terus tanya, kenapa Allah menciptakan babi? Bukan masa diciptakan tidak boleh dimakan? Oh, gundul. Betul iya. Itu kan di Kalau ini Om, makanya dilarang juga kita kan, jangan terlalu jauh, apalagi untuk ini filsafat itu.
Waduh, Itu makna menolong agama Allah itu hanya sebagai ujian sih. Karena pada dasarnya bukan ibaratkan sementara Allah itu assalam. luas. Kalau Memberi bicara keselamatan. makna luas. Kalau Jadi mau kalau ngikuti kita sindir filsafat luas, juga, Om. manusia bisa menolong Allah dengan apa gitu? Bisa menolong dengan agama Allah ini dengan apa? Sementara dalam tragedi perang-perang yang telah dijalani oleh Rasulullah aja, justru semua atas karena pertolongan Allah. Gitu. Iya, Semacam dalam perang Badar, dalam Al Imran kan dijelaskan gitu di surat 123 yang itu. saya takutkan apa, Om? Di ayat 123. Ketika ini ajaran tersebar, ajab Allah, terus apa kita nggak kena? Iya. Itu loh, Om. Betul. Dikira yang beriman terus nggak kena dampaknya, enak aja. Jadi tetap ditentukannya Nabi Muhammad itu Allah itu memperingan azab. Itu loh, ujian bagi kita yang tahu untuk mengingatkan. Betul, saya setuju. Watawasaw bil haq. Mohon maaf ya. Mudah kan sebenarnya, permintaan itu juga mudah, Om. Iya, udah asar sama saya. Saya tak turun. Dibilang Terima kasih, ada terima bilang kasih. Iya, ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. ada yang bilang saya ini apa namanya berlepas diri, terus yang penting saya sudah nggak segitu aja. Rasulullah juga iya benar kan, Om? Rasulullah selama 23 tahun kurang lebih mengulang itu aja. Dek, waktu Dedek naik itu aku padahal udah tap kenceng kali loh, biar nggak ada yang kepental. Ujung-ujungnya kepental juga. Kurang kuat pegangannya, Bang, makanya kepental. Iya, tap kalah kenceng, kalah kuat sama naiknya Dedek Venom. Rungkat. Bisa-bisanya tuh, bisa-bisanya sakit hati saya benar, sumpah. Iya nih, Allah masa urusannya. Aku tuh Ayo, pengen tahu arti Andi. tadi loh, arti nama Allah itu apa tadi? Nggak ada. Ingat Walau alam. Gini, zaman sekarang ini Muslim itu kebanyakan memaksakan dengan logika. Iya, nafsu. Lupa dengan kalimat wallahu a'lam itu. Iya, berdasarkan nafsu, merasa lebih pintar. Tidak mirip Yahweh, kata Bang Nizam. Merasa lebih pintar, tapi nafsu yang dipakai ya masuklah kau kubangan. Ini contoh. Belum berarti betul yang kata seringkali Prof Asumsi ingatkan ke kita tuh kan. Belum berarti yang berilmu itu, justru yang berilmu itu semakin cepat keplesetnya. Betul. Kenapa Seperti bisa begitu, tadi. Dek? Oh iya. Itu udah kepleset ketimpa tangga itu. Beneran serius. Apa, Bang? Rutin. Coba yang saya pikirkan tuh bila ajaran ini tersebar gitu loh, berdasarkan apalagi dengan pernyataan jangan menyampaikan sesuatu yang hak jika tidak ada ilmunya, kan sompak gitu, iyalah somplak lah. Betul. Memaksakan jadinya. Enggak, jadi terkesannya hanya orang-orang yang berilmu yang keluar dari pesantren, yang keluar dari yang mempunyai ijazah, Oke, Bang. yang hanya
yang boleh membicarakan tauhid. Sompak itu namanya. Ya seharusnya Dedek jangan pura-pura nggak merasa aja, Dek, biar panjang. Nggak mau. Itu harus tegas, Om. Nggak bisa. Mau sepintar apa dia, kita harus tegas kalau urusan tauhid. Nah, Nggak bisa. ini dia. Benar itu. Bukan, maksudnya dikasih pemahamannya kan. Saya nggak pernah merendahkan. Mau dia anak SD, TK, selagi dia tauhidnya benar, itu benar, Om. Apakah yang anak TK itu tidak berilmu? Apakah ilmu itu kita yang itu dari Allah, Om? Iya, setuju, sepakat. Hakul yakin saya, cuman kan Apa yang bunyi? kita Aduh, lihat siapa Sebenarnya yang di sini kalimatnya juga salah loh. Ini kan ada hurufnya intan surullah dalam arti in huruf jawabul jawab ya. Sini berkata dalam arti dua mudore ya, dua fiil mudore dalam arti. Sekejap aja kita tuh bisa hilang ingatan. Harusnya maknanya sih Yakin, Om, itu kan kun, iya. nggak boleh. Terus kita meyakini apa ilmu kita itu adalah hasil usaha kita. Enggak, itu dari Allah. Betul. ini emang kesalahan penafsiran sih. Pentafsiran ya. Sombong. Jika kamu Sifat sombong itu kan hendak, sifatnya setan itu. jika kamu hendak Allah, harusnya di sini kata hendaknya hilang, makanya di sini kan film surullah. Harusnya maknanya yang sebenarnya itu jika kamu hendak menolong Allah, maka dijawab oleh Allah sebagai jawab jazanya ya. Maka dia Allah akan menolong dan menolongkan kedudukanmu. Tapi kata hendaknya nggak ada, padahal ini jelas fi'il mudhari. Macam intadrib adrib, jika kamu memukul, jika kamu hendak memukul maka aku akan memukulmu. Saya di sini marahin setan yang Om ya. Jangan merasa Omnya yang dimarahi. Setan yang saya marahi. Sudah sifat setan itu sombong itu. Ya. Gitu. Dan saya tadi baru ucap keras itu ke setan bukan ke dia. Jadi kesetan yang ada ya, yang di kesetan. Iya, sifat setan itu. Biar tahu diri. Anak kecil juga bisa nasihati orang dewasa. Saya juga belum tahu Om sampai sekarang diri saya ini seperti apa. Emang harus ngaji diri juga sih. Iya, nggak boleh Om. Aku tadi nggak dengar, soalnya lagi ke kamar mandi. Ya kalau Ya simpelnya ayyuhalladzina amanu in tasurullah yang sukum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah. Nah, di sini emang akan menimbulkan persepsi ya kalau artinya seperti ini. Padahal tangsuru itu fi'il mudhari. Zaman-zaman mustakbal dalam arti zaman yang akan sedang atau hendak ya. Harusnya di sini artinya jangan jika kamu menolong agama Allah, jangan. Jika kamu hendak menolong agama Allah di sini dipakai ini harusnya kata zamannya itu, makna zamannya itu dipakai. Jika kamu hendak menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu. Iya. Lah. Aduh, itu sebenarnya dasar Om. Dasar sekali. Jadi dalam hal ini sebetulnya kembali Nggak perlu diperdebatkan sebenarnya itu. Serius Om. tapi apa Bro Yang kacau ini Ciluka, yang membuat Iya. ya gimana Om? kalau tadi ada pertanyaan sebenarnya belum tahu diri kita ini siapa. Kalau saya pribadi ya, Iya. saya memakai landasan itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Udah itu aja. Nah benar udah Om. Betul. Udah Setan simpel juga tamat tuh. Beribadah Om. Ya. Setan juga beribadah. Ya iya wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Ya kalau setan kan bukan Ini juga bukan Om golongan kilat kita. kemarin sempat kepleset itu. Kalau nggak bisa tahu.
kita kasih salam dulu, jangan langsung digas, Dek. Dede ini semua digasnya. Nggak, kan biasanya Om Pedang Kilat itu yang biasa ngegas kan. Gantian sekarang Dede yang ngegas, boleh kan? Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pedang Kilat, silakan masukkan gigi 1 dulu. Kita Iya, jangan langsung gigi 5 Om. Saya baru berperang di Komal Kristen tadi, pernah Ya mengatakan Om sekarang suka ke koma-koma Kristen, kenapa Om? Om Pedang. Sekarang saya perhatikan kan Dede suka ngikutin Om tuh dari belakang. Omnya aja nggak tahu. Iya, saya baru perang tadi di Komal Kristen tadi. Tahu hotel ini orang-orang bodoh semua hotel ini. Nggak perlu Om, yang di sekitar kita aja masih bobrok Om. Kenapa mesti ke tetangga Om? Sekali-sekali perlu juga masuk Komaloten, melatih otak kita ini supaya merangsang daripada otak kita ini biar bergairah lagi. ngetes mesin ya Bang Pedang Kilat ya. Iya. Carikan musuh balapan dulu ya kan. Iya. Sekali. Siap. Gini Bang Pedang Kilat, ini kan berapa hari ini kita kedatangan Ustadz Nasution, Pak Montir kan. Secara tersirat memang berseberangan dengan pendapat kita gitu kan tentang asma wa sifat ini gitu kan. Ini masih dalam pembahasan, cuman ya gitulah, yang sering-seringnya kan memang berakhirnya itu tidak dengan baik gitu kan. Tapi tetap kita berusaha, nanti insya Allah beliau hadir lagi. Kita bahas lagi, kita selipkan hal-hal yang pernah kita bahas gitu kan, sampai nanti ketemu nih mana kebenaran yang sebenarnya gitu. Iya. Memang kadang-kadang kan ada suka masuk nafsu-nafsu kita di situ kan, tidak bisa dipungkiri juga kan. Iya, tadi aku tengok dia di situ masuk tadi, aku tengok. Perhatikan. Rungkat Bang, rungkat. Gara-gara apa rupanya? Si Dede ini bilang. Kenapa dilawan nih? Iya. Masa Allah diterjemahkan Om? Marah lah saya. Om marah nggak? Kalau digituin? Maksudnya gimana? Iya Om. Kita dengan satu ayat itu laisa kamislihi syai'un. Mau apapun itu termasuk nama zat. Iya. Zat. Tidak boleh disama-samakan. Dan lancangnya dia menerjemahkan. Berarti Ustadz Nasution ini menyamakan ketika ada hadis Nabi mengatakan bahwasanya Allah itu turun per 3 malam ya? Bukan itu dia. Sifat sama dengan sifat manusia. Bukan gitu, nanti salah. Semain kayak semalam itu. Ya maksudnya manusia melihat Gini dulu, tunggu. Jadi Ustadz Nasution itu menerjemahkan asma Allah itu berdasarkan Asma'ul wa sifat itu, ya. Berdasarkan dari Imam Sibaweh gitu. Dedek Venom gak setuju. Masa iya sih asma Allah itu bisa diterjemahkan gitu. Terus nyamber lah, jadi Ar-Rahman itu apa, Ar-Rahim itu apa, seperti itu. Tetap gak setuju, karena berdasarkan kita ini berdasarkan laisa kamislihi syai'un itu, mau Imam Sibaweh, mau imam siapa yang menerjemahkan itu kita tolak gitu loh Bang Pedang. Iya betul. Kalau memang dibilangkan dia disamakan dengannya sifat manusia itu ya nggak bisa kan gitu. Kenapa bilang? Iya termasuk bahasa Bang. Abang aja kemarin kan hampir terpleset itu kalau nggak di stop. Sadar nggak Bang? Kami stop. Terplesetnya di mana?
Iya, literasi bahasa abang kemarin ngegiringnya. Iya, Kami stop maksudnya bang, gimana kami tuh? sayang sama abang. Sayang sama abang. Iya, Serius. terplesetnya di mana gitu? Di mana saya? Kan ini kita kan Iya. diskusi nggak masalah sih. Bilangkan Iya, aja iya, kalau iya. memang saya itu ada terpleset ya dibilangkan Enggak, gitu. Bang. Kami stop kemarin, mungkin abang nggak sadar. Gitu. Iya, di mananya? Dikala digiring nama Allah Oh, itu ini. apakah bahasa? Oh, itu kan gue Ingat bilang nggak, kan Bang? begini. Iya, ingat, itu ingat. Ini gue bilang kan ketika Allah itu menciptakan makhluknya, kan begitu. Makhluk itu mengetahui kan yang menciptakan itu siapa kan begitu. Bukan Iya baru bang, bilang itu dia kurang ajar bahasa. Mar. Itu kurang ajar makhluknya bang. Udah jangan diterusin bang. Lillahi ta'ala, kami sayang sama abang. Enggak, ini kita itu perlu juga kita bincangkan gini. Maksudnya saya bukan, ini kan suatu ilmu gitu loh, nggak boleh kita bawa ke emosional kita, enggak gitu. Maksudnya Harus bang, ini maksudnya emosional ini bang urusannya bang. Harus emosional. Iya, yang ngasih napas Allah bang. Urusannya bisa melibatkan syaitan ini nanti. Setan bang. Udah bang, udah cukup bang. Kami stop itu karena Bukan kami cukup. sayang sama abang. Begini, Abangnya aja bukan nggak begitu nggak dulu. paham. Iya, saya paham. Kan gue bilang, bukan saya ketika soal sang holik menciptakan makhluknya. Kan begitu. Ketika itu dia kan tahu siapa menciptakan dia, Tuhan kan begitu. Hah. Jadi mengucapkan Allah, Tuhan itu Bang, apa bukan enggak? Tuhan. Asyhadu la ilaha illallah. Iyalah, nggak usah lah kita Tuhan. bandingkan dulu kan. Iya, Ini nggak kita perumpamakan loh Allah istilahnya. Kalian kan takut dengan itu. Nggak usah lah kita kan istilahnya kita saya, nisbatkan Bang. ke situ. Bener, Ini kan Bang. cerita analog. Kalau saya Iya, nggak kalau ada takut pun. menegur abang juga salah saya nanti ikutnya. Jari ya bang. Iya. Aduh repot urusannya iya. bang. Maksudnya Ampun bang, ampun. Iya. Serius bang. Maksudnya kita analogikan. Iya. Jadi Nggak boleh juga dianalogikan bang, Allah. iya, maksudnya begitu. Masih Jadi juga misalnya, iya deh. enggak sekarang gini. Ketetapan kita yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala ini kan udah ada ketetapan yang diberikan kepada dia kan. Bertanya. Ada enggak ketetapan kita yang diciptakan di dunia ini? Ketetapan masalah Nabi Adam alaihissalam turun ke muka bumi ini kan udah ada ketetapannya kan. Telah tertulis di Lauhul Mahfuz kan begitu kan. Semua sesuatu itu telah tertulis di Lauhul Mahfuz kan begitu. Berapa apa itu ada kadanya Tunggu. Ini ada apa Ustadz Hanafi, insya Allah beliau mau naik, udah saya undang gitu kan, biar nambah nasihat-nasihat untuk kita. Silakan Ustadz Muhammad Hanafi naik, izin. Oh, nggak ada beliau. Ustadz Hanafi naik, Ustadz. Izin kalau masih di bawah. Ada aja sendiri. Wah, mulai ini. Setannya udah berdatangan kayaknya nih. Ustadz Astra ada tuh kampret. Salam dulu, woi. Langsung ngejas aja nih orang. Udah ya main-mainnya. Udah om. Udah ya om. Naikin tuh. Mohon izin, Dedek mau ini, mau mimi cucu dulu. Iya, udah Bisa. harus Dedek. Ermaula mau kajian katanya tuh.
Kalau ada salah-salah kata Dede, mohon maaf. Kebenaran hanya milik Allah. Kesalahan hanya Dede yang punya. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang mantap akidah Dedek kita nih, Dedek Venom nih. Iya. Itu hanya menjaga sih. Iya betul. Oke lah, silakan Bang Pedang Kilat. Gigi 2 boleh, jangan gigi Mau lah 3 dulu. naik. Mau bawa kajian naik buru. Kita bahas lagi tentang siapa kemarin yang salib itu. Oh, belum. Nggak ada narasumbernya, susah juga. Amira, kita bahas tentang Amira lagi ayo. Nyari Mahmud. Mahmud apa ini? Mahmud siapa Mahmud? Lagi benerin genteng. Bang Pedang, Bang. Ya benerin Oh, genteng Bang. ngapain masuk TikTok ntar Iya. nyungsep lu. Begitulah, Bang. Ya, langsung aja. Iya. Iya, Dedek kita itu memang begitu. Dia lebih menjaga mungkin untuk diri dia sendiri ya gitu, untuk jangan sampai. Iya, kan yang saya bilangkan tadi kan begini. Saya menghargai juga kalau dia mau dibilangkan, dia kan nggak mau bahwasanya nama Allah itu nama kan begitunya asal musuh. Dia nggak mau daripada itu kan begitu. Bahwa saya lapas Allah itu nama, dia kan nggak mau kan begitu kan. Iya. Itu ya dia, ya itu. Kan yang aku bilang itu, Allah itu kan Khalik, sang Khalik kan pencipta. Ketika pencipta menciptakan ciptanya makhluk, tentu kan makhluknya itu mengetahui siapa yang menciptakan dia. Kan begitu. Jadi siapa yang menciptakan dia itu kita bawa ke bahasa manusia kan begitu. Bukan mengatakan bahwasanya Allah itulah Tuhan gitu kan. Inilah Tuhan, namanya Allah itu, namanya kan begitu. Jadi kan begitu. Jadi bukan. Jadi kan Allah itu ya namanya penguasa itu yang namanya Allah ini Tuhan gitu. Sebelum dulu pun orang mengetahui, orang Arab dulu, orang Mustariba dulu mengetahuinya adanya Allah, tetapi mereka lain begitu. Mengetahui yang menciptakannya Allah Subhanahu wa taala, tapi orang itu melalui waktu pakai wasilah kepada orang-orang soleh kan begitu. Pada orang-orang imam-imam atau orang-orang yang soleh dekat kepada Tuhan, itu menuju Allah Tuhan kan begitu. Itulah yang dibilangkan kafir Quraisy itu kan begitu. Jadi kalau misalnya lah kita bukan ini analogi, umpama Allah nggak menciptanya, sang Khalik tidak menciptakan makhluknya, dari mana mengetahui dia itu Tuhan kan begitu kan? Dari dia mana mengetahui dia Allah kan begitu, itulah Tuhan kan begitu kan? Ya silakan. Ya, tapi memang gini Bang Pedang ya, ketika kita sudah memakai akal kita untuk mencoba gitu kan, menganalogikan siapakah Allah ini sebenarnya, itu ada juga yang sudah langsung emosi. Jangan dianalogikan pakai akal manusia Ya lagi. satu, Gitu kan. ada di mana tuh? Coba kita buka Qur'annya itu, di surat mana itu? Innani anallah itu di mana itu? Saya lupa itu. Coba kita buka. Ayat 14. Toha ayat 14, coba kita itu di Toha itu. Dia kan dia mengatakan innani, sesungguhnya itu taukid loh. Ada huruf taukid di depannya inna. Itu udah menegaskan innani. Nah, jadi gimana lagi? Kita kan merujuk kepada Al-Qur'an. Apa yang kita pegangi? Toha ayat 14 kan, Bang? Nah, coba kita tengok ya. Taukid, huruf yang hak. Iya, itu dalam ilmu bahasa Arab menegaskan. Itu udah tegas sekali itu. Sama huruf lan. Misalnya lan itu tidak ada akan berubah. Lan itu tidak selamanya tidak berubah. Iya, begini, sebelum Allah itu menyatakan gimana lagi?
tentang sifat pun di situ menggunakan nama Allah semacam innallaha, Allah dulu yang disebut, sami'un basir. Nah, baru sami Iya. itu menjadi sifat atau mausuf alaih gitu. Allah sebagai mausuf alaihnya. Jadi jelas namanya Allah, sifatnya, mausuf alaihnya macam sami'un alim, rahmanur rahim, itu sifatnya. Makanya dalam surat At-Taha dijelaskan innani anallaha la ilaha illa ana. Itu berapa kali Ana itu la ilaha illa ana itu siapa? Ana itu siapa? Aku itu siapa? Allah itu. Ini bukan aku manusia. Allah yang mengatakan la ilaha ana. Tiada Tuhan selain aku. Ini aku gitu. Berarti kan menamakan dia setelah ada makhluknya gitu loh. Itu yang saya bilang. Saya bukan cerocos ngomong asal ngomong saja kan berdasarkan Al-Qur'an. Iya, ini miss-nya di sini, Bang. Bang Bedang. Bang. Jadi Bang. apa itu? Jadi menurut saya miss-nya di sini, Bang, sama Dedek tadi. Ketika Abang mengatakan Allah itu mengatakan namanya setelah ada makhluknya, itu salah, Bang, menurutku juga kan. Tidak perlu ada Bukan begitu ya maksud. Ya, maksudnya aku bilang, aku bilang kan analogi itu, istilahnya menganalogikan, mengatakan kan kata dia, Allah itu bukan nama kata dia gitu kan. Allah itu bukan. Karena adanya nama itu terjadi makhluk, Allah mengatakan namanya memang Allah dulunya gitu loh. Sebelum itu bilang sebelum siapakah dokter jantung itu? Dia pastinya udah punya nama. Kemudian dia menemui iya itu kan aku bilang sama dia. Iya. Ini aku misalkan dokter misalkan dokter Felix misalkan ya. Ini aku dokter Felix. Sesungguhnya aku ini sesungguhnya dokter itu adalah aku gitu. Dokter jantung itu adalah aku. Bukan berarti sebelumnya itu Allah itu nggak punya nama sebelum dia memperkenalkan diri kepada manusia, tapi udah punya namanya gitu. Iya, udah punya. Itu yang gue bilang semalam sama siapa itu Bang Abdul itu di dia apa tadi. Kan gue bilang sebelum dunia ini ada dia udah ada, kan gue bilang gitu. Sebelum dunia ini ada dia udah ada. Udah, itu kan berarti bukan menamakan sebelum menciptakan makhluk. Tapi setelah terciptanya makhluk pandai membilang namanya Allah. Karena apa? Karena ada dia menciptakan, gue bilang kan. Jadi semacam makna kodim juga ya, dia maha terdahulu bukan hanya berdasar kepada ciptaannya aja gitu. Tapi iya kan gue bilang sebelum dunia ini ada. Kepada zatnya, dia maha terdahulu asmanya. Iya, jadi saya berbicara tentang Al-Quran, apa? Dalam Al-Quran bukan berarti itu udah tegas itu. In huruf alif tambah nun pakai tasdid. Itu ada domirnya. Itu udah penegasan itu. Iya. Ini abang ini tahu bahasa Arab. Makanya kita mengkaji tentang Quran ini harus tahu ilmu bahasa Arab. Jangan asal dengan otak kita, dengan ro'yu kita. Kita kan punya ulama Arab yang menegaskan tentang itu, ulama tafsir. Bukan gitu. Boleh tanya ulama. Ya memang Allah namanya gitu loh. Tadi kalau mau dianalogikan itu seperti tadi. Sebetulnya siapa sih dokter jantung itu? Nah kemudian dia datang lah dokter jantung itu kepada Abang Saksono. Bang, ini aku Felix. Sesungguhnya aku inilah dokter jantung gitu. Yang Abang tanyakan begitu, misalkan. Dalam arti namanya udah ada. Jadi begini Bang Saksono, kalau kita bilang di dalam Al-Quran ini pun banyak bahasa-bahasa manusia yang dibahasakan Allah. Kan berarti Allah itu manusia. Allah membahasakan bahasanya manusia supaya manusia itu mengerti. Nah, kan satu contoh di surat Yasin ada dikatakan di situ Subhanalladzi biaidihi. Biaidihi itu dengan kedua tangannya. Apakah sama tangan Allah dengan tangan manusia? Kan enggak. Allah membahasakan dengan bahasanya manusia biar manusia itu mengerti apa yang dikatakan Allah kan begitu. Biar yang dimengerti oleh manusia. Iya. Biar masuk. Apa yang Iya, bukan berarti Allah itu manusia, enggak begitu. Ya banyak kita lihat ini nanti kadang karena Al-Quran ini banyak bahasa-bahasa Allah itu yang membahasakan manusia. Tapi Allah itu bukan manusia gitu loh.
membasahkan bahasa manusia, bukan seperti Oten. Tuhan yang menjelma menjadi manusia, kan salah. Kalau konsep akidah kita, Tuhan itu bukan manusia, boro-boro Tuhan mau menjadi manusia, kan begitu. Sementara ada yang membawa risalah, yang menyampaikan kepada umat, yaitu Nabi Muhammad, kan begitu. Kan gitu kan? Jadi itu kan jelas. Penjelasan saya kan nggak membingungkan otak. Kalau Bang Abdul kan membingungkan otak gitu loh. Kayak mana gitu loh. Jadi kalau nggak Allah namanya gimana gitu loh. Berarti bukan Ini Allah itu, nah ya kan gitu. kalau kita mencoba mendalami beliau ini sangat takut gitu Bang, akidahnya kepleset gitu. Jadi ketika orang berusaha menjelaskan belum selesai sudah dipotong gitu Bang. Tapi kalau kita dengarkan sampai ujung kan kita jadi mengerti gitu kan, bahwa asma Allah itu ada sebelum makhluk ini ada, itu sudah ada gitu bersamaan dengan zatnya yang maha tidak dimulai itu kan. Kira-kira begitu Bang. Nanti dibilang dia nanti dia bilang gini. Kalau dibilang gini nanti dia bingung juga, disamakan dengan tulisan. Allah itu alif lam lam ha, kan begitu. Alif lam lam ha. Nanti lamnya dibilangkan lahu mafus, lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Siapa itu Allah? Kan ada dalam ayat Al-Qur'an itu. Alif masuknya lamnya kan. Nah, hu-nya wal huwallahu ahad. Nanti dia bilang kayak gitu, mana gitu, teriak dia kayak gitu. Anda menyembah lapas, kan begitu. Nanti gitu dia. Tapi memang itu dibuktinya. Tapi memang betul juga lah Bang, kalau untuk membentengi Alif ilaihi turja'un, alif dia. Ilaihi turja'un, alif kan. Ilaihi turja'un, semua kembali kepadanya. Jadi gimana? Nanti dibilang kita menyembah lapas kalau dimasukkan ke situ. Ini kan ilmu antara ini gitu loh. Ilmu yang ketepatan gitu. Tepat nama Allah itu ada dalam sini. Huruf-hurufnya gitu loh. Oh. Tapi kalau dibilangkan huruf Yesus, nggak ada masuk ke dalam Injil. Yesus tuh kayak mana? Nggak ada. Kita kan original teksnya betul, maka Islam itu berbahasa Arab. Originalnya itu teksnya itu betul, konkret gitu loh. Gamblang diceritakan situ. Tapi Bang, memang ketika Bang Pedang bisa menjabarkan huruf per huruf itu kadang ngeri-ngeri sedap juga Bang. Kita sepakat tadi kan di awal kan bahwa asma Allah itu ada bersamaan dengan adanya yang maha tidak diawali itu. Tapi ketika sudah Abang bisa menjabarkan huruf per huruf itu ngeri-ngeri sedap juga, seakan-akan memang ada maknanya dan ada artinya gitu Bang. Gimana tuh kira-kira Bang? Karena kan Allah itu kan kita tahunya wal awwalu waz zahiru, awal wal akhiru. Dia yang awal, dia yang akhir. Kan begitu kan? Udah dia yang awal dan yang akhir. Nah. Jadi gimana gitu loh? Dia yang awal dan yang akhir. Hu-nya itu huwallazi. Walaupun ditafsir segala apa tetap kembalinya kepada Allah. Iya. Nah, ini Bang yang jadi kadang memang orang rancu itu kan ketika Abang menjelaskan dialah yang awal yang akhir, berarti tidak ada awalan dan ada akhiran gitu. Atau kalau kita kan meyakininya bahwa tidak berawal dan tidak berakhir gitu. Susah juga kita nyambungkan bahasa. Makanya kan begini. Nah ini coba kita analogikan lagi. Dialah yang awal, dia yang akhir, kan begitu. Berarti kan semua alam yang dialah pencipta, dia semua kekuasaan itu kan sama dia, mau yang awal mau yang akhir. Karena begini, dia satu. Beda dengan makanya dalam Al-Qur'an dikatakan khalaqul azwaja. Selama ada bentuknya ada dua jenis. Coba lah di dunia ini Abang pikirkan, ada yang satu kira. Semua lawan dua jenis semua kan? Berpasang-pasangan kan? Coba. Ya kalau emang merujuknya kepada awal langkah, itu. Mati, hidup, rezeki, maut, semua ada kan. Perempuan ini ada semua. Segala sesuatu kita lakukan di ini ada kawannya. Tapi dia itu ahad kan, satu kan.
Wal awwal wal berarti dia udah mencakup semua itu. Mau yang awal, mau yang akhir, mau seluruhnya, dialah semua yang tunggal kan gitu. Dia nggak tunggal, Allah itu nggak tunggal. Allah itu pakai, kan gue bilang, kalimat Allah itu udah pakai doma, dia nggak ada tunggal dia. Nggak bisa dia dinisbatkan, dia tunggal. Udah tunggal dia, udah pakai alif lam, tunggal dia. Jadi yalah, makanya kita kalau berbicara tentang Allah ini, saya pun yang fakir ilmu, ya cocoknya memang yang tahu ilmu mantik, ilmu balago, menisbatkan yang gitu. Ada berdebat ilmunya. Kalau Bang Abdul itu bukan aku mencekali, dia belum ada ilmunya tentang ilmu mantiknya, ilmu balagohnya. Nah, begitu. Makanya kita perlu ulama yang menata kita, biar kita jangan tergelincir gitu. Jangan berpikir dengan ro'yu kita gitu. Seakan-akan kita itu ketakutan, tapi makanya dibilangkan suatu zaman sayati yaumal qiyamah, sayati bi zamani katanya. Ada satu zaman nanti, kan begitu. Ada satu zaman itu kan datang, sayati fi zamani katanya kan, qalilun fuqahahu katanya. Sedikit orang yang punya ilmu itu, yang fuqaha itu yang ngerti itu ilmu ini, aturan ini. Tapi kasirun khotaba'u katanya. Banyak orang yang pandai bercakap saja gitu. Cakap begini. Tapi dia nggak tahu gitu loh, ngerti kan? Nah itu, hadis Rasulullah itu. Sayati fi zamani, qalilun khotaba'u, qalilun fuqahu, kasirun khotaba'u katanya. Banyak orang yang pandai bercakap. Sekarang pandai bercakap aja sedikit, udah ulama. Pandai bercakap sini ustad. Berarti tentang keilmuan aja belum jelas dia. Dari mana keilmuannya, kan begitu. Oten aja sekarang bisa diulama, kan begitu kan. Bisa mengroyu-royu Quran. Bisa mencomot-comot Quran. Kenapa? Karena dia bukan ulama, bukan al-alim, bukan fuqaha, bukan orang yang mengerti tentang keilmuan. Jadi ngapain kita dengarkan? Ya silakan. Mungkin saya ini mohon maaf, saya sebenarnya walaupun saya awam, tapi saya tidak sepakat juga pemakaian kata dialah yang awal dan yang akhir gitu kan. Itu dulu kita bahas kan. Kalau saya lebih memaknainya kepada dialah yang tidak berawal dan tidak berakhir gitu. Ketika saya memakai kata itu, saya meyakini bahwa Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir, itu benar-benar kekal sekekal-kekalnya gitu Bang. Tapi ketika Bang Pedang itu memakai kata dialah yang awal dan yang akhir, seakan-akan itu ada awalnya dan ada akhirnya gitu Bang. Mungkin yang saya ciptakan itu nggak salah di surat Ali Imran surat berapa itu, bahwasanya ada kalimat wal awal wal akhir wal batinu, kan begitu kan ada kan, itu ada memang di surat wal awal wal zahir wal batinu, kan ada itu ada dia tadi surat mana itu, ada di Ali Imran atau berapa itu. Sekarang begini, ada lagi surat ini yang kita tanyakan di surat Al-Hadid itu ayat 3. Tuhan itu zahir, wa zahir wal batinu wa was samiul alim. Tuhan itu nampak. Gimana Tuhan itu nampak? Lalu itu merujuk kepada Al-Qadim, maksudnya di situ. Iya. Sekarang gue tanya dulu Bang Saksono. Zahirnya Tuhan itu kayak mana Tuhan itu nampak? Ada kalimat di dalam surat Al-Hadid ayat 3, wa zahir wal batinu. Dia itu nampak, Tuhan itu nampak. Gimana Tuhan itu bisa nampak? Sementara dia mengatakan wazohiru, dia nampak, dia terlihat di situ. Bisa Bang melihat Tuhan itu? Dia mengatakan Tuhan itu zohir, terlihat. Gimana? Itulah yang sering di-framing oleh Oten. Tuhan kami nampak, Tuhan kalian nggak nampak katanya. Kan kalimat itu ada gitu loh. Al-Hadid ayat 3. Itu kalau nggak kita tentang keilmuan kita. Coba tadi ke yang merujuk ke Allah Al-Qadim itu gimana Cilubah pemahamannya? Iya, maksudnya awal di situ merujuk kepada Al-Qadim gitu. Yang tiada terdahulu gitu. Yang maha terdahulu gitu dalam arti.
Permisi Tidak dulu ada Bang yang ya. mengawali. Saya Iya. Bang, saya mau sholat asar ini, udah dekat sholat asar ya. Nanti kita sambung Oke, lagi oke, ya. oke, oke, Ya ya oke, ya. oke, Bang. Ya Siap, ya siap. ya Oke, ya. oke. Ya 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 ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sebetulnya sistematis awal kata di situ bisa merujuk kepada Al-Qadim juga, dalam arti Allah yang maha dahulu gitu, yang terdahulu gitu. Tidak ada yang mengawalinya. Gitu. Bisa juga ke makna qiyamuhu binafsihi, dalam arti adanya Allah itu berdiri sendiri gitu, tidak ada yang mengadakan, atau lam yalid wa lam yulad gitu. Dalam arti tidak ada yang mengadakan dan tidak pula yang tidak diadakan gitu. Ada dengan sendirinya qiyamuhu binafsihi itu, wal awwalu itu. Jadi sebelum segala sesuatu ada gitu, Allah udah ada gitu. Yang maha awal. Termasuk namanya kan. Iya, semua termasuk namanya gitu. Namanya, sifatnya, zatnya, awal semua. Ya kan, mau Allah menciptakan atau enggak menciptakan, memang begitulah sudah. Sudah tidak sudah ada semuanya gitu kan. Maksudnya ada itu bukan diadakan kan gitu. Iya. Pemahaman kita secara akidah itu kan. Memang agak nyerempet-nyerempet ketika penjelasannya itu tidak tidak sempurna masuk di akal masing-masing yang mendengar ini. Seakan-akan sebetulnya gini ya, kalau untuk memaknai Allah itu emang kajiannya kita perlu lebih ke Asmaul Husna itu ya, atau antara, makanya dalam kitab Tauhid juga kita perlu mengkaji kayak sifatnya, namanya, zat, afalnya, di situ harus mengkaji. Kayak kan Allah juga punya sifat wajib 20, sifat jaid 1 gitu. Sifat wenang itu, terus sifat mustahilnya juga 20 gitu. Ya begitu, itu harus perlu kita kaji betul-betul gitu. Terkhusus tentang Asmaul Husna ini. Kalau udah bisa kita memaknai kayak misalkan mengkaji Asmaul Husna secara detail, insya Allah nggak bakalan itu, nggak bakalan kontradiksi lah. Sistematis sebetulnya Al-Quran itu sistematis. Antara ayat satu dengan ayat yang lain berkaitan. Jadi saya tadi kan udah bilang kan, kalau saya menolak ketika Allah itu dijabarkan, baik itu per huruf, baik itu dijabarkan dari asal kata ini, itu saya terus terang walaupun saya awam, dengan keyakinan saya menolak gitu, bahwa iya, menolak karena dasarnya memang Allah Al-Qadim, nggak bisa ditafsir begini adanya, nggak bisa. Ya tadi saya mencoba sih menjelaskan ke Bang Pedang itu kan, ketika beliau menjelaskan alif itu ke sini, lam itu ke sini, saya sebenarnya udah ingin menolak, tapi ya kan harus pelan-pelan biar kita bisa memahami apa yang beliau sampaikan gitu kan. Ini kira-kira Ciluba gimana? Tentang tadi ya, yang mentafsir ilahi turja'un, dalam arti ilahi kembali, ila kepadanya, ke Allah, dalam arti kepada Allah lah semua kembali gitu, turja'un, dikembalikan gitu, semua dikembalikan kepada Allah. Kalau misalkan dikembalikan berarti kan harus didahului dengan ada gitu. Diawali dengan ada, keberadaan. Atau ibaratkan kata kembali aja, ibaratkan harus ada awal gitu, masih ada awalnya gitu. Kayak kita pergi pasti kita akan kembali gitu. Ya sulit sih emang, gimana, kalau bisa sih jangan gitu, cuman mungkin tujuan beliau itu hanya untuk gimana ya, sebagai untuk kan? logika sih, main logika aja sih, dalam arti gimana ya, tapi nggak bisa juga, Aki juga nggak bisa membenarkan juga ya nama Allah ditafsir karena berdasarkan Al-Qadim itu ya, wal awal wal qadim gitu ya, nggak bisa gitu.
Bahkan qiyamuhu binafsihi, adanya berdiri sendiri gitu, dalam arti ada dengan sendirinya gitu Allah itu. Tidak diadakan, tidak mengada-adakan gitu. Tidak ada yang mengadak-adakan gitu. Bang, air maulah naik bang ke atas bang. Jadi sedikit khawatir juga sih kalau misalkan nama Allah ini kita tafsir tanpa ilmu yang cukup juga gitu, tanpa narasi, tanpa referensi yang cukup juga, khawatir nanti yang ada akan berbalik mengoyak kita. Ya itu sih yang ditakutin sama DPNOM itu begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Yai Suara Ermaula. kecil bang, air maulah. Suaranya. Al Mukarram. Kecil. Ya Al Mukarram, kalau Aki mah baru Ustad nggak apa-apa, dah dia mah udah Yai deh. Yai. Yai ini. Naik deh Jizi, naik ke atas deh. Hos Susah dengung, kali hos. mau naik ke atas. Buru Buya. Hos dengung. Buya. Ini udah Buya. Buya wak. Pakai power bank, hos. Pakai power bank, jangan dicolok ke jalur AC, langsung pakai power bank. Biar nggak dengung. Gak punya bang. Oh. Itu kan dijual beli online kan banyak itu. Nanti pesan kan datang sendiri dia. Oh iya ya, benar-benar. Nantilah bang. Nah, yang Ikut itu dong, ikut nimbrung masalah wal awalu wal akhiru. iya, silakan kalau ada apa pemahaman tersendiri silakan. Ya Al-Hadi daya 3 gimana? Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Itu mungkin rata-rata umumnya ya mengartikan itu kan huwa dia itu mungkin ke Allah ya, bukan mungkin Allah, pasti ke Allah gitu. Kembali ke Allah. Masih bunyi kah bang? Udah enggak? Masih bunyi nggak bang? Enggak. Berarti nggak boleh dicas HP-nya ini mah. Wal awalu di sini rata-rata mengartikan, menerjemahkan bukan mengartikan. Itu berawal dan berakhir. Nah, itu yang menurut R sendiri salahnya itu. Sebab kalau berawal dan berakhir berarti itu ke makhluk. Cuma sifat makhluk yang mempunyai tiada awal dan awal. akhir gitu. Dialah yang tiada awal. Al-Qadim itu. Nah, seharusnya itu diterjemahkannya itu kalau R sih lebih condongnya yang memiliki, yang menjadi pemilik, yang pemilik awal dan pemilik akhir, tapi bukan berarti Allah berawal dan berakhir gitu. Pemilik. Karena kenapa disebut pemilik? Karena Allah pencipta makhluk gitu. Nah, semacam ginilah. Kalau misalkan apa sih itu lebih ya, setuju tadi kata Aki sih, lebih condong ke nama gitu, ke asma Allah, salah satu asma Allah. Ya, itu asma wa sifat, melangkup nama dan sifatnya. Karakteristik. Karena nama awal dan akhir itu, awalu dan akhiru itu lebih condongnya ke ini ajaliyahnya gitu. Ajaliyahnya itu sudah ada sejak dahulu gitu, tanpa ada sesuatu yang mengadakan gitu atau yang mendahului. Ya, makanya kan Aki bilang Al-Quran ini sistematis. Al-awwalu itu bisa merujuk kepada Al-Qadim, bisa merujuk ke qiyamuhu binafsihi. Terus al-akhiru dia bisa merujuk ke al-baqi dalam arti yang maha kekal, yang tiada berakhir gitu. Gitu maksudnya. Sistematis. Kalau kita hanya merujuk pada itu aja ya emang bisa. Narasi itu bisa luas gitu. Tapi kalau udah kita kunci, udah kita sistematiskan, insya Allah mereka mentok, tidak akan bertanya kemana-mana lagi. Bahkan dari ayat Al-Hadid ini
apa ya, terdapat berapa, ada lima asma Allah yang disebut ini satu ayat ini. 4 apa 6 ya? 5 yang akhirnya itu kan bikuli syai'in alim, al ilmi, yang berpengetahuan, memiliki pengetahuan, pemilik pengetahuan gitu. Berarti sumber dari ilmu. Allah itu adalah sumber dari segala sumber ilmu gitu. Mau asar belum sholat asar. Izin itu dulu Bang Saksono. Oke, siap. Iya, mohon maaf. Naik lagi ya. Insya Allah Bang, insya Allah. Iya. Oke. Lanjut. Waalaikumsalam. Gimana Bang Saksono mau ngobrol berdua, tapi hati-hati ya, takut ada yang nyelip di itu. Aki pamit dulu ya. Oh iyalah, aku pamit juga lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, aku pamit juga lah. Nggak ada orang juga nggak enak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.